Halo Kak, urus visa Schengen untuk Eropanya pakai agen atau urus sendiri? Bayarnya berapa? Saya tanya ke agen soalnya biayanya 2,3 juta. Oke, itu salah satu pertanyaan yang masuk ke inbox saya. Saya jawab ya, saya urus sendiri, bayar online 80 euro atau sekitar 1,5 juta rupiah, tergantung kurs yang berlaku. Nah, mau tahu bagaimana proses pengajuan visa Eropa yang saya urus sendiri? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Hai, ketemu lagi di channel YouTube Arni Simanjuntak. Di video episode kali ini saya mau membagikan panduan mengurus visa Eropa sendiri tanpa bantuan agen. Saya akan membagikan sesuai pengalaman saya pribadi ya. Langkah pertama, siapkan semua dokumen yang diminta oleh kedutaan. Di sini saya ikutin form checklist yang ini supaya nggak ada dokumen yang terlewatkan. Apa aja sih dokumen yang diminta? Saya bacakan satu persatu sesuai checklist ini ya. Yang pertama, application form, photos glued to top right corner. Nah, siapkan print out form aplikasi yang sudah kita isi secara online. Nanti saya tunjukkan cara pendaftaran online-nya ya. Siapkan juga pas foto 2 lembar ukuran 3,5 x 4,5 cm dengan latar belakang putih. Nah, kalau langsung ke tempat foto yang biasa untuk ngurusin visa, tinggal bilang aja untuk visa Eropa. Biasanya mereka sudah tahu ukurannya. Di website ini juga sudah jelas ditulis ukurannya 35 x 45 mm. Bright background dan foto terbaru. Bisa kita lihat juga di sini ada contoh-contoh posisi foto yang salah dan posisi foto yang benar. Tempelkan satu foto di print out form aplikasi online yang sudah kita isi. Satu foto lagi nanti akan diambil oleh petugas VFS pas janji ketemu. Oh ya, nanti saat paspor kita sudah kita terima lengkap dengan visanya, satu pas foto tadi akan dikembalikan lagi ke kita. Yang kedua, current passport and any previous passport if applicable. Siapkan paspor terbaru yang masih berlaku sampai saat ini dan juga paspor lama jika ada. Yang ketiga, sponsor letter and proof of business registration, education, or other ties if applicable. Siapkan surat sponsor dan bukti pendaftaran usaha, pendidikan, atau jenis lain jika berlaku. Di sini saya siapkan surat bukti kalau saya kerja. Dalam surat keterangan kerja, tuliskan nama, nomor paspor, dan alamat. Tuliskan juga tujuan perjalanan, tanggal keberangkatan, dan tanggal pulang ke Indonesia. Sebutkan nama pekerjaan, posisi, siapa yang akan mendanai biaya-biaya selama perjalanan di Eropa, dan pernyataan bahwa pasti akan kembali ke Indonesia. Jika menyertakan surat referensi pekerjaan dari perusahaan atau tempat kita bekerja, pastikan menggunakan kop surat perusahaan atau kantor ya. Cantumkan nama pihak perusahaan yang memberikan surat referensi, posisi, dan nomor teleponnya. Kemudian cantumkan juga data diri kita seperti nama lengkap sesuai paspor, posisi pekerjaan di perusahaan atau kantor tersebut ya, nomor paspor, dan sejak tahun berapa kita bekerja di perusahaan atau kantor tersebut. Sama seperti surat bukti kerja tadi, tuliskan juga tujuan perjalanan, tanggal keberangkatan, dan tanggal pulang ke Indonesia, dan pernyataan bahwa pasti akan kembali ke Indonesia. Di bagian akhir harus ada cap basah dan tanda tangan basah dari perusahaan atau kantor yang mengeluarkan surat referensi pekerjaan. Yang keempat, invitation letter and copy ID of host if applicable. Siapkan surat undangan jika ada. Ini kalau misalnya kita berkunjung dengan membawa surat undangan ya. Kalau misalnya nggak ada undangan, langsung centang aja no dan tuliskan keterangannya. Di sini saya tulis stay at hotel. Yang kelima, one copy of passport, biodata page, and back page. KITAS, KIMS, KITAB for foreigners, and copy of Schengen visas issued during the past 3 years. Siapkan paspor baru dan paspor lama 3 tahun terakhir. Fotokopi halaman depan yang ada foto, nama, nomor paspor, tanggal berlaku, dan expirednya paspor. Fotokopi juga halaman belakang paspor yang ada tanda tangan. Fotokopi semua halaman yang ada cap atau stempel dari negara-negara yang sudah pernah kita kunjungi.
Di sini saya print juga file PDF visa Australia saya, karena visa Australia itu tidak ada capnya ya di dalam paspor. Yang keenam, original and copy letter of consent of minor children which is already been notarized if applicable. Di sini siapkan surat izin anak di bawah umur yang telah diaktakan asli dan fotokopi jika ada. Ini kalau kita bawa anak-anak ya, tapi kalau misalnya kita tidak membawa anak-anak dalam perjalanan, kita centang saja no dan tuliskan keterangan. Di sini saya klik no dan saya tulis I don't travel with children. Yang ketujuh, any other documents if applicable. Dokumen lainnya jika ada. Di sini saya sertakan akta kelahiran asli dan fotokopi, lengkap dengan lembar akta lahir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya juga menyertakan print out sertifikat vaksin Europe. Ini bisa kita download dari aplikasi Peduli Lindungi, nanti kita ambil yang versi Europe ya. Yang kedelapan, copy family card or marriage certificate. Fotokopi kartu keluarga atau surat nikah kalau sudah menikah. Di sini saya sertakan kartu keluarga dan KTP yang asli dan fotokopi, serta KTP dan kartu keluarga yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Yang kesembilan, copy proof of funds. Siapkan bank statement 3 bulan terakhir. Biasanya ada yang dikirim ke email yang sudah kita daftarkan di banknya. Kalau Bank BCA bisa print sendiri mutasinya dari klikbca.com. Kalau minta langsung ke Bank BCA-nya ada biaya print 2.500 per lembarnya. Saya juga menyertakan surat referensi dari bank. Ini bisa kita minta langsung ke bank tempat kita nabung ya. Suratnya ditujukan ke kedutaan tempat kita apply visa. Nanti surat ini dicap basah dan tanda tangan basah oleh pimpinan bank yang kita mintakan surat referensi banknya. Untuk ini ada biaya sebesar Rp50.000. Oh ya, saya melampirkan surat referensi dari 2 bank yang berbeda. Jadi bisa ya lebih dari 1 surat referensi banknya. Untuk keuangan di sini ada informasi. Kalau misalnya nginap di hotel, minimal harus siapin uang sebesar 500 DKK atau sekitar 1 jutaan rupiah per hari. Silakan kalikan saja ya berapa hari Anda rencana stay di negara yang Anda kunjungi. Misalnya 30 hari, berarti minimal Anda harus memiliki uang sekitar 15.000 DKK atau kalau dirupiahkan sekitar 32 juta rupiah. Dan pastikan Anda memiliki uang untuk membeli tiket perjalanan pulang. Yang ke-10, copy hotel booking. Siapkan print out bukti bookingan hotel. Saya bookingnya lewat situs booking.com. Contohnya seperti ini ya. Saya pilih yang free cancellation. Jadi kalau misalnya visa tidak di-approve, saya bisa cancel bookingan ini dan ini gratis. Yang ke-11, copy flight itinerary. Siapkan print out rencana perjalanan dari satu negara ke negara berikutnya yang akan Anda kunjungi, lengkap dengan transportasi lokal di setiap negara yang Anda kunjungi. Kalau misalnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lainnya, jangan lupa di printannya ini tuliskan catatan tiket dibeli saat visa sudah approve. Sertakan juga print out bookingan tiket pesawat. Kalau Anda sudah beli tiket pesawat, bisa langsung sertakan printan tiket pesawatnya. Tapi kalau misalnya belum beli, Anda membutuhkan bukti bookingannya. Caranya bisa masuk saja ke masing-masing maskapai lalu isi rencana penerbangan. Biasanya maskapai memberikan jangka waktu 72 jam untuk limit pembayarannya. Jadi walaupun belum dibayar, kita bisa pakai ini untuk mengurus visa. Pastikan bookingannya 1 hari sebelum janji temu ya, supaya jarak dengan limit pembayarannya agak lama. Oh ya, ada beberapa maskapai yang mengharuskan kita membayar untuk menahan bookingannya. Contohnya seperti ini, maskapai Qatar. Kalau misalnya membutuhkan bookingan tiket yang time limitnya lebih panjang, misalnya 1 minggu atau 2 minggu, ini ada biayanya. Nah, saya menggunakan yang berbayar ini. Kalau misalnya mau, silahkan email ke limeritravel@gmail.com. Di travel ini sih lebih murah ya. Yang ke-12, copy travel medical insurance. Siapkan print out asuransi perjalanan. Di sini ada ketentuan minimal uang pertanggungan asuransinya sebesar 30.000 euro atau sekitar 500 jutaan dalam rupiah.
Saya beli asuransi perjalanan untuk 1 tahun. Kalau mau bisa langsung aja email ke limeritravel@gmail.com. Ke-13, visa processing fee. Siapkan printout bukti pembayaran visa online-nya ya. Biaya visa yang kita transfer secara online sebesar 80 euro untuk orang dewasa. Pada saat saya bayar, di tagihan saya biayanya sebesar 1.537.500 rupiah. Yang terakhir, logistik fee. Biaya yang kita bayar secara tunai di VFS Global. Siapkan uang tunai sebesar Rp294.000 ya. Ini sudah termasuk di dalamnya biaya kurir pengiriman dokumen ke alamat kita kalau sudah selesai prosesnya. Oh ya, satu lagi, file PDF bukti jadwal janji temu yang dikirimkan ke email harus di-download dan di-print untuk dibawa ke VFS ya, untuk ditunjukkan di pintu masuk. Kalau nggak bawa ini nggak bisa masuk kayaknya, karena security akan minta tunjukin lembar bukti janji temu ini. Oke, itu semua dokumen yang harus dilengkapi. Setelah lengkap, lanjut isi form pengajuan visa secara online. Kita lanjut ya, langkah kedua, buka website VFS Global. Silahkan buka aja Google, terus ketikkan VFS Global. Silahkan klik yang ini ya. I'm applying from, pilih Indonesia. And I'm going to, karena saya apply-nya Denmark, saya pilih Denmark. Lanjut kita klik Take me to the website. Welcome to VFS Global. Ini ada menu Apply for Visa, silahkan klik Start Now. Pilih tipe visa yang akan kita ajukan. Ini ada banyak pilihannya. Karena tujuan saya liburan, jalan-jalan, jadi saya pilih tourist visa. Untuk biayanya bisa dilihat di tabel ini ya. Untuk orang dewasa 80 euro. Nah, kalau mau cek nilai tukar rupiah, saya biasa lihat di situs xe.com. Di sini kita bisa lihat langsung, cek sendiri sesuai mata uang yang kita butuhkan. Kita bisa lihat ya, ini 80 euro itu sekitar 1,2 jutaan. Kalau kemarin di tagihan saya sebesar 1.537.500 rupiah. Tergantung kurs pada saat kita bayar ya. Untuk anak-anak umur 6-12 tahun biayanya 40 euro atau sekitar 600.000 rupiah. Sekali lagi nih tergantung kurs yang berlaku ya. Untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun gratis alias tidak perlu bayar. Nah, di sini juga ada menu dokumen apa saja yang dibutuhkan. Ini sama seperti yang sudah saya share di awal video ini ya. Silahkan dibaca kalau misalnya mau cross-check ulang. Lanjut, kita langsung aja klik Apply Visa. Welcome to Apply Visa. Kemudian klik Apply for Visa. Di sini kita diminta untuk daftar dulu ya. I consent to the above in order to create a username. Silahkan dicentang tanda setuju. Kemudian klik Next untuk melanjutkan. Silahkan dilengkapi semua form ini ya. Kemudian klik Create User. Selanjutnya ikuti saja semua alurnya. Isi semua form dengan lengkap dan benar. Selesai mengisi form, jangan lupa di-download ya form aplikasi yang sudah terisi, karena form ini harus kita print dan kita bawa ke VFS Global. Lanjut langkah ketiga, booking janji temu. Kita klik Book Now, silahkan masukkan email dan password yang tadi sudah kita daftarkan. Kemudian klik Sign In. Klik Start New Booking. Choose your visa applicant center. Ini saya pilih Denmark. Your appointment category, Schengen. Kemudian subkategori saya pilih Denmark Visa. Nah, kalau di sini akan langsung kelihatan nih tanggal berapa yang available untuk janji temu. Contohnya ini ada slot janji temu yang tersedia tanggal 20 Mei 2022. Kalau misalnya kita mau tanggal ini, langsung aja klik Continue. Lengkapi details datanya kita di form ini ya. Setelah itu kita klik Save untuk menyimpan. Kita akan menerima email, di dalamnya ada attachment file PDF, bukti jadwal janji temu. Silahkan di-download dan di-print untuk dibawa ke VFS ya. Karena kita harus menunjukkan ini pintu masuk. Nanti security akan minta untuk menunjukkan lembar bukti janji temu. Selesai jadwal janji temu, lanjut langkah keempat, pembayaran visa. Jangan lupa download dan print bukti pembayarannya ya. Selesai, semua dokumen yang sudah kita siapkan, baik itu yang asli, fotokopi, dan print out,
siap dibawa ke VFS Global Kuningan sesuai tanggal janji temu. Jangan sampai telat ya, karena hanya boleh masuk sesuai jam janji temu. Di form janji temu ada tertulis juga nih, if you arrive later than 15 minutes of your scheduled appointment, you will be required to make a new appointment. Kalau sampai telat 15 menit, akan diminta untuk membuat janji temu yang baru. So, jangan sampai telat ya. Saya dapat jadwalnya tanggal 11 Mei jam 10.30 WIB. 2 jam sebelumnya saya sudah tiba di VFS Global dan dapat nomor antrian 86. Kemudian giliran saya dipanggil itu sekitar jam 11.30. Semua dokumen kita akan dicek. Nah, dokumen akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP asli itu semua dibalikin ke saya. Dan diinfo oleh petugasnya bahwa proses ini paling lama 14 hari atau 2 minggu. Oh iya, laptop nggak boleh dibawa masuk ke VFS Global ya. Jadi sebaiknya nggak usah bawa laptop. Kalaupun terlanjur bawa, di pintu masuk ada jasa penitipan. Ada biayanya nih. Rp35.000 untuk penitipan tas, ransel, kamera, laptop, tablet, dan lainnya. Kemudian biaya Rp55.000 untuk penitipan koper atau suitcase luggage. Tanggal 17 Mei saya ditelepon dari VFS Denmark untuk konfirmasi alamat pengiriman dokumen, dan tanggal 18 Mei paspor lengkap dengan visa Schengen di dalamnya sudah saya terima. Puji Tuhan akhirnya di-approve. Kalau lihat di visanya sudah approve tanggal 13 Mei. Karena kepotong hari Sabtu, Minggu, dan hari libur Waisak, paket baru dikirim tanggal 17 Mei dan sampai di saya tanggal 18 Mei. Berarti kira-kira prosesnya 4 hari kerja ya. Puji Tuhan cepat juga selesainya. Senang banget. Nah, yang terakhir nih, penting untuk diingat ya. Bukti keuangan itu penting banget untuk menunjukkan kalau kita memiliki cukup uang untuk mensupport kita selama di negara tujuan. Artinya sampai di sana kita nggak bakalan nyusahin, nggak menggelandang atau nggak jadi pengemis lah istilahnya selama traveling. Dan kita bisa memastikan kalau kita tidak akan menjadi ilegal di negara yang kita kunjungi. Kita pastikan kalau kita pasti kembali ke Indonesia karena kita punya keterikatan di Indonesia. Kalau saya baca dari pengalaman teman-teman sih, belum pernah atau sudah sering keluar negeri itu nggak terlalu berpengaruh. Karena ada yang cerita kalau paspornya masih kosong, tapi granted loh, approve visanya. Ada juga yang di paspornya sudah banyak capnya, tapi ditolak. Yang saldonya banyak bisa juga ditolak kalau misalnya sejumlah besar uang yang ada di dalam rekeningnya itu muncul tiba-tiba saat mendekati tanggal apply visa. Atau ada juga yang cerita ada saldo mengendap dalam jumlah besar tapi tidak ada mutasi. Nah, berarti ini tidak ada sumber penghasilan tetap atau penghasilan yang jelas. Bisa jadi ini faktor yang membuat ditolak. Usahakan saja lengkapi semua dokumen yang diminta dan tunjukkan bahwa kita pasti pulang kembali ke Indonesia karena kita punya pekerjaan, punya keluarga, punya aset yang nggak akan mungkin kita tinggalkan begitu saja. Yang pasti banyak-banyak berdoa ya, karena hanya Tuhan yang tahu motivasi dan niat pribadi kita yang sesungguhnya, dan biar Tuhan yang tolong agar visa kita di-approve dan kita bisa jalan-jalan menikmati keindahan ciptaan Tuhan di seluruh negeri yang akan kita kunjungi. Oke, itu tadi share pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan ragu untuk klik like kalau memang merasa terbantu lewat video ini. Silahkan membagikan link YouTube ini kepada siapa saja yang mungkin sedang mencari informasi pengurusan visa Eropa tanpa bantuan agen. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan informasi video apa lagi nih yang saya bagikan melalui channel YouTube Arni Simanjuntak. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Happy traveling, happy sharing, happy inspiring. God bless you. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready. And I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood in my tongue
keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't